Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Virginia Momoaya, berkuliah di Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada dalam mata kuliah Customer Service. Baik, yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Definisi dari kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Nah, menurut kita kepuasan pelanggan itu pas saat produk yang orang promosikan, orang jual, so di tangan pak konsumen, kon DP respon. Sambring contoh makanan jo, contoh paling dekat. So delivery. Pas delivery, dia pun menilai DP kategori waktu dang. Cepat DP delivery atau enggak. Kalau cepat pasti dia itu puas. Dari segi waktu dia puas pasti karena delivery termasuk cepat toh. DP tanggapan pasti sudah delivery bagus ini karena cepat. Habis itu dalam segi mungkin packaging, kemasan, kalau dia menarik, kemasannya menarik, pasti pelanggan juga merasa puas. Kalau dia bersih, higienis kemasannya, pasti juga konsumen terasa puas. Apalagi dalam aspek rasa. Kalau dia enak, pasti pelanggan sangat puas dan kemungkinan besar adanya untuk membeli lagi. Begitu menurut kita sih dalam pengertian kepuasan pelanggan. Sekarang dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama, kualitas pelayanan atau jasa. Yaitu konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Dan seperti yang kita bilang tadi, pelayanannya atau jasa. Sama dengan kan tadi itu makanan delivery. Pasti orang mau pesan dulu. Sebagai konsumen juga orang mau pesan dan yang dari pihak produk akan merespon gitu. Jadi pas konsumen memesan suatu produk yang dorang harapkan itu, yang pertama-tama yang dari pihak orang sebagai penjual itu membalas dengan respon yang sopan gitu. Ya pokoknya yang sesuai dengan dorang harapkan. Balas cepat, respon sopan begitu. Ketika orang balas dengan pelayanan yang bagus seperti itu, pasti dari awal juga orang so merasa nyaman dan mau bawa pesan pada orang. Lanjut yang kedua, kualitas produk. Nah, sebenarnya yang kita bilang tadi, contoh lagi juga ambil dari makanan, kualitas produk, tidak mungkin tuh orang mau kasih pada orang makanan yang so rusak, so busuk begitu dong. Atau kurang jasi panas tuh dari beberapa hari lalu, kan tidak mungkin. Pasti ini demi kepuasan pelanggan. Lanjut, harga. Nah, untuk harga, orang juga harus kasih sesuaikan dengan orang-orang pe range dang, orang-orang pe pendapatan lah, orang-orang pe pokoknya zaman sekarang kalaupun kebutuhan bahan pokok lagi tinggi ya disesuaikan dengan itu, tapi kalau normal-normal saja jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah karena apapun yang berlebihan dan terlalu kurang itu akan mengakibatkan kerugian. Yang selanjutnya yaitu faktor situasi, yaitu keadaan atau kondisi yang dialami oleh konsumen. Nah, misalnya juga orang mau pesan makanan kok mbak ujang begitu. Pasti orang juga harus sesuaikan. Kalau orang dari
dari torang, misalnya torang mau delivery, ada motor, ada oto, pas ujang. Jadi lebih baik torang pakai oto. Pas torang baking, torang so boleh langsung antar karena ada oto, ndak perlu takut kena ujang, ndak perlu takut basah karena kan terlindungi di dalam oto. Kalau torang pakai motor, pastinya dalam segi waktu itu akan ambiar karena terhalang oleh hujan yang torang minta DP durasi berapa lama hujan. Nanti pasti juga DP makanan sudah dingin, pasti konsumen jadi keinginan langsung turun. Lanjut, faktor pribadi terhadap konsumen, yaitu karakteristik konsumen yang mencakup kebutuhan pribadi. Faktor pribadi mungkin faktor pribadi terhadap konsumen mungkin itu dia ketuk, misalnya begini, orang bawa delivery barang pada dia, kong dia pedoi itu doi besar, maksudnya ndak ada doi kecil, mungkin ndak ada doi yang pas, begitu orang mau bayar. Nah, orang di sini orang pe posisi pelanggan itu adalah raja. Jadi ketika di posisi seperti itu yang dari DP pribadi sendiri, dia ndak ada doi kecil dan mau kasih apa orang tua doi pas, begitu istilahnya. Orang berinisiatif sendiri, orang boleh mau cari di warung pinjam dulu DP doi, orang pergi di warung, tukar doi, dan akhirnya boleh melakukan transaksi dengan baik. Karena di sini orang sebagai pelayan, dorang yang sebagai raja harus orang layani dengan baik agar dorang merasa puas dan bisa ada keinginan lagi untuk membeli produk orang gitu. Lanjut, nomor yang kedua, strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, berikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Sebaiknya dicek terlebih dahulu kualitas produk yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, ini orang ambil contoh juga lagi yang sama. Pas orang mau delivery makanan, misalnya pak pelanggan, orang harus berikan produk yang berkualitas dalam segi apapun. Yang terutama dalam DP produk itu sendiri. Baik itu makanan harus tertata rapi, semua komponen makanan harus ada, DP kemasan tabu lengkar. Misalnya kalau ada sendok jangan lupa taruh, karena itu juga penting dalam penilaian konsumen untuk orang pe produk itu sendiri. Ketika orang kasih produk yang baik dan berkualitas kepada konsumen, mereka juga akan ada niat untuk membeli lagi di kita gitu. Lanjut, berikan kualitas pelayanannya yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami pelanggan sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan dengan pelayanan yang diberikan, baik pelayanan langsung maupun pelayanan online. Di sini bercerita pokoknya kualitas dari torang juga pelayanan, bukan juga cuma tentang produk. Hal ini juga penting dalam siklus pelayanan, dalam aspek pelayanan. Dimana orang walaupun misalnya orang pe makanan enak, kalaupun orang pe makanan itu terasa enak ini, kalau orang pe pelayanan duluan yang orang kasih pada orang itu bisa ndak sopan, ndak ramah, lama balas, lama respon, ketepatan waktu itu ndak tepat, pasti orang nyendak 100% mau tak ingat selalu orang pe produk. Karena yang dibutuhkan pelanggan itu juga adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, cepat, tepat. Karena kalau dengan orang memberikan pelayanan yang baik, pasti orang akan selalu teringat juga akan orang pe pelayanan dan orang pe produk. Lanjut, fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan. Ya, betul. Ini sih kurang lebih sama semua, cuma aspeknya beda-beda, bentuknya beda-beda, kategori kecil-kecil. Fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan. Ya pasti, karena pelanggan adalah nomor 1 di bidang ini.
Lanjut, memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Ya, itu yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa di saat apapun orang harus mengevaluasi harga orang produk, karena tidak selalu harga kebutuhan pokok seperti itu, dan orang juga harus melihat situasi dari orang pelanggan, DP pendapatan kah, DP situasi dan sebagainya. Berikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan. Contoh aja mending orang kalaupun produk yang masih kecil, misalnya cuma jual lewat dari FB kah atau di WA yang bilang begitu dong, belum resmi, belum pakai BPOM begitu atau tersertifikasi halal, orang cukup bilang ini halal, orang ketik sendiri ini halal karena ini daging ayam misalnya begitu, tidak mengandung minyak babi misalnya begitu. Bagi yang muslim itu juga sudah cukup, karena ya kita tergantung juga dari produk kita masih belum setinggi dan seresmi produk yang sudah memakai BPOM, tersertifikat halal dan sebagainya. Lanjut, perlakuan pelanggan layaknya bos. Selalu harus seperti ini. Karena seperti kita sudah bilang tadi, pelanggan adalah raja. Kita harus memperlakukan mereka seperti bos, raja, atasan, pokoknya yang seperti itu, supaya kita dapat memberikan pelayanan yang baik, yang terbaik buat mereka, apapun yang terbaik buat mereka. Komunikasi yang efektif. Iya, komunikasi harus seefektif mungkin, karena jika kita tidak memberikan komunikasi yang efektif, kemungkinan besar informasi yang kita sampaikan itu tidak diterima secara benar oleh konsumen. Nah, memberikan nilai lebih kepada pelanggan setia. Nah, ini juga penting. Seperti ada pelanggan yang selalu membeli orang makanan. Misalnya seminggu dia beli terus, atau sebulan kan 30 hari. Misalnya banyaklah dia beli dalam sebulan. Orang boleh kasih dia nilai lebih, seperti kasih diskon berapa atau orang kasih tambahan, misalnya dia beli makanan nasi goreng gitu. Orang kasih tambahan dapat telur atau dapat sosis, dapat begitu dong. Itu penting karena dorang akan jadi lebih tertarik di usahanya orang. Lanjut, pelayanan yang maksimal. Nah, sudah dijelaskan dari tadi bahwa pelayanan adalah yang utama juga dibanding produk, harga. Itu juga komponen yang penting. Lanjut, nomor 3, cara merebut pelanggan dan mempertahankannya. Yang pertama adalah berikan perhatian khusus. Berikan perhatian khusus berikan perhatian khusus. Jadi ini yang kita sudah jelaskan tadi. Berikan perhatian khusus. Jadi ketika pelanggan, sama dengan contoh makanan juga yang tadi pesan online, ketika pelanggan mau pesan makanan pada orang harus berikan perhatian khusus. Berikan perhatian khusus itu termasuk juga membalas cepat, membalas dengan ramah, dengan sopan, dan memberikan treatment yang baik for orang antar dengan cepat. Itulah perhatian khusus, contoh perhatian khusus. Lanjut, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Ya iya, ketika orang membeli pat orang mendapatkan keuntungan, dan orang juga harus membuat mereka merasa beruntung ada beli pat orang. Ya dengan cara orang memberikan makanan yang enak, memberikan pengantaran yang cepat begitu, ataupun seperti tadi kalau dia ada doi pulang, orang yang cari akang rabu-rabu di warung tukar doi dan akhirnya kasih apa dia. Itu termasuk sekali di hubungan saling menguntungkan satu sama lain.
Lanjut, lakukan follow up pasca penjualan, yaitu pasti karena catat dong orang-orang yang abis coba beli pat orang. Nah kan dari situ juga orang dapat tahu dia coba beli berapa kali kah. Nanti juga orang pasti akan mau sesekali memberikan nilai lebih pada orang yang selalu beli pat orang. Lanjut, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Nah, tawarkan program menarik. Ambil contoh satu tetapi itu makanan, program menarik. Nah, misalnya paket ayam lalapan, terus program menarik. Paket ayam lalapan, nasi, ayam, lalap, tambah minuman gitu. Tambah kerupuk gitu, DP harga lebih murah dibandingkan dengan yang pesan sendiri. Nah, itu adalah salah satu paket atau program yang menarik untuk konsumen. Lanjut, berikan keuntungan kepada pelanggan. Seperti Anda, bukan hanya melakukan penawaran saja, ada kalanya Anda melakukan program lainnya yang dapat menguntungkan pelanggan Anda maupun Anda sendiri. Contohnya membuka peluang reseller terhadap pelanggan setia Anda. Oh, ini juga sebenarnya boleh. Seperti memberikan reseller kepada orang-orang, misalnya orang berjual di satu perumahan makanan tuh. Orang boleh kasih reseller ke orang, tidak salah. Yang penting selama itu juga menguntungkan orang dan menguntungkan orang lain, membantu orang lain gitu. Lanjut, yang nomor 4. Service excellent. Service excellent adalah attitude di setiap departemen, dimulai dan diakhiri dengan orang-orang Anda dari customer service, kasir hingga CED. Hal ini membutuhkan lebih dari satu departemen, layanan pelanggan yang efisien atau jargon di dinding ruang makan. Secara sederhana, pelayanan prima atau service excellent adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas, suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan masyarakat. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat 2 elemen yang penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Nah, kalau dari penjelasan tadi rupa susah Kang mau ambil kesimpulan begitu, karena di kata-kata banyak kata-kata yang susah. Jadi kita ambil pengertian sendiri jo dari kita berdiri. Service excellent atau pelayanan prima itu adalah ketika orang memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik dengan kualitas yang terbaik untuk orang pelanggan. Apapun itu, apapun bagiannya, apapun strateginya, apapun kategorinya, itu demi kepuasan pelanggan. Seperti pokoknya kepuasan pelanggan. Nah, pelayanan prima maksudnya di sini pelayanan yang orang berikan kepada pelanggan. Contohnya customer service toh. Pelayanan datang, misalnya di bank. Pas orang datang di bank, dari di muka pintu jo, so ada security yang menyapa selamat pagi Pak, Bu, ada yang bisa dibantu, dia bertanya toh. Nah pasti orang mau jawab ini sebagai pelanggan mau menjawab ini, dan akhirnya dia pun yang mengantar orang ke teller atau ke siapapun yang kita butuhkan di bank. Nah setelah dia mengantar orang di teller, teller pun juga menyapa dan bertanya kembali kepada orang dengan cara yang sopan dan ramah. Begitu seterusnya dia memenuhi orang kebutuhan, dia menyampaikan informasi secara baik, teratur, ramah, DP
penampilan fisik itu bagus, menarik, dan dia dapat menjawab semua orang pertanyaan-pertanyaan dengan baik, pasti itu adalah yang termasuk dalam service excellent. Sampai pun ketika kita kelar menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita butuhkan, apa yang ingin kita tanyakan, pasti dia juga akan masih bertanya, masih ada yang bisa saya bantu Pak? Seperti itu. Dan itu sudah melebihi dari cukup. Apapun misalnya ada yang masih kita lupa sedikit untuk bertanya, saat dia bertanya demikian pasti kita akan teringat, oh ada kok yang masih kita mau ingat satu ini. Nah gitu, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu, untuk memenuhi dengan sempurna, dengan tepat, dengan baik, itu yang dinamakan service excellent, untuk membuat pelanggan sangat puas dengan pelayanan di perusahaan kita dan membuat dia ingin untuk selalu berkonsultasi atau ingin selalu membeli produk yang ada di perusahaan kita. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.